Ini adalah Samsung Galaxy S24 Plus. Beli HP ini nggak mungkin hapus karena nggak bikin dompet rembes. Selisih sama yang Ultra hanya beberapa poin notice. Untuk fitur Galaxy AI juga masih dapat akses. Ya udah, nggak usah judes-judes. Selamat menonton Dedek Gemes. Ya, jadi ini adalah Samsung Galaxy S24 Plus yang menurut saya adalah sweet spot atau varian terbaik dari Samsung Galaxy S24 series. Lah, bukannya yang Ultra ya? Menurut saya sih bukan ya. Nanti di video reviewnya akan saya kasih detail alasannya. Tapi sekarang kita unboxing tipis-tipis ya, sambil saya kasih alasannya dikit-dikit lah. Alasan pertama sih jelas konten ya. Karena saya lihat teman-teman reviewer yang lain udah ngebahas S24 Ultra dan S24 Basic juga ada yang ngebahas. Nah, S24 Plus ini jarang banget yang ngebahas. Padahal menurut saya setelah saya research dan setelah saya timbang-timbang, ini adalah sweet spotnya apalagi buat kebutuhan saya. Kayak yang udah terbaik gitu. Jadi tahun ini saya memutuskan upgrade dari S23 Ultra ke S24 Plus. Karena harganya juga lumayan ya. Untuk S24 Plus itu 1699, S24 Ultra 2199. Selisihnya 5 juta, lumayan. Dan untuk yang S24 Plus kita juga dapat langsung RAM yang 12GB, nggak kayak yang basic dapatnya 8GB. Untuk warnanya saya pilih yang marble grey karena ini warna-warna yang mendekati titaniumnya S24 Ultra. Walaupun secara bahan material untuk yang varian S24 dan juga S24 Plus nggak dapet titanium. Dan langsung aja sekarang kita coba lihat di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Karena ya Samsung boxnya kayak poki-poki. Unboxingnya sih sebenarnya ya bakalan cepet banget ya. Karena cuman ada buku panduan, SIM ejector dan juga perkabelan kayak gini. USB-C to USB-C. Betul ngomongin port USB-C, si Samsung Galaxy S24 series semuanya ya itu udah pakai USB 3.2. Jadi bukan untuk ngecas saja, transfer datanya juga cepet, 10 gigabit per second. Dan untuk HP-nya, warna marble grey-nya walaupun dia bukan titanium ya, tapi masih kelihatan keren banget tuh. Kalian lihat bingkai kameranya juga oke. Bedanya sama yang Ultra cuma bagian lensa yang sini ya. Tuh. Tapi kalau kita lihat si S24 Plus ini walaupun dia ada kata plusnya, dipegang itu masih lebih enak ketimbang S23 Ultra yang secara dimensi S23 dan juga S24 itu sama 6,8 inch. Bedanya kalau S23 ini dia nggak flat kayak di S24 dan bagian bawahnya ini masih tajam ya. S24 kalau saya lihat gambarnya bagian bawahnya juga masih lumayan tajam. Jadi kalau misalkan kita pakai HP-nya terus kayak kena gini itu masih lumayan ya nggak sakit sih tapi kayak ya tajam aja. Kalau yang S24 Plus itu udah rounded di sini. Tuh, jadi kalau misalkan pas HP-an kena gini nggak kerasa tajam sama sekali. Ini belum dicopot ya. Kita coba dulu. Sets. Cakep ya. BTW untuk proteksi layarnya, kalau yang S24 Ultra itu dia pakai Corning Gorilla Armor yang katanya juga mengurangi cahaya atau refleksi itu sekitar 75%. Jadi kalau kita lihat refleksinya sih mirip-mirip aja ya, masih mirip karena memang belum pakai Corning Gorilla Armor kayak di S24 Ultra. Tapi tenang aja karena saya juga udah ada aksesoris di sini. Nanti coba kita pasang apakah dia bisa mengurangi refleksi. Kita coba lihat dulu untuk beberapa detail lainnya. Jadi di bagian bawahnya dia ada speaker, terus ada USB-C, mic, terus SIM-nya ada di bawah dan ada penguat WiFi. Di sini nggak ada apa-apa, cuma sinyal WiFi aja. Di bagian atas ada mic, di bagian sini ada volume up and down dan juga tombol power. Dan kalau dipegang dengan satu tangan kayak gini masih lebih enak S24 Plus ya. Karena untuk si S23 Ultra ini bobotnya lebih dari 200 gram dan S24 Plus walaupun ada kata plusnya itu masih 196 gram. Jadi di bawah 200 gram dan ketebalannya kalau si S23 Ultra ini di 8, sekian milimeter, si S24 Plus ada di 7, sekian milimeter tuh. Jadi kalau dipegang compactnya lebih enak ini. Terus di S24 Plus memang kita nggak dapet S Pen kayak si S23 Ultra ini, tapi setelah saya pakai S23 Ultra setahun ini, jujur paling cuma sekitar 3 kali ya saya copot S Pen-nya dari gauge-nya ini karena bener-bener jarang saya pakai. Makanya kalau kalian lihat si S Pen-nya ini, gila masih kayak baru ya. Karena bener-bener jarang saya pakai. Dan itu juga menjadi salah satu alasan kenapa saya memutuskan tahun ini pakainya S24 Plus.
karena saya nggak butuh S Pen. Tapi ya buat kalian yang butuh S Pen ya memang wajib upgrade-nya ke Ultra. Dan sekarang kita coba pasangin beberapa aksesorisnya. Saya mau pasang anti reflecting screen protectornya nih. Jadi kalau misalkan kita nggak dapet Corning Gorilla Armor-nya si S24 Ultra, pakai ini aja apakah udah cukup untuk mengurangi refleksi? Yang katanya di S24 Ultra itu 75%. Tapi harusnya pakai ini aja sih. Udah cukup ya. Sebentar, tapi biar durasinya cepet langsung aja saya sinematik ya. Tas! Ya! Langsung jadi ya, yaitu tadi proses editing dan langsung jadi flip dia karena tengahnya ada kayak tekukan. Ini bukan sih ya, ini masangnya si Tomo tadi kurang presisi sih. Cuman kalau kita lihat reflektifnya sekarang berkurang jauh. Jadi kalau kalian lihat pantulan kameranya itu nggak separah tadi. Nah ini kalau kita bandingkan dengan si S23 Ultra tuh ya, pantulan muka saya kan masih kelihatan banget tuh. Nah tuh kelihatan langsung kayak bercermin, tapi ini berkurang banget. Jadi kalau kalian carinya yang anti reflektif gak usah beli S24 Ultra dengan Corning Gorilla Armor-nya, pakai ini aja cukup tuh, refleksinya udah berkurang jauh. Terus kalau misalkan dinyalakan, coba fingerprintnya, wah masih responsif juga dan layarnya pun juga jelas ya. Tuh, dan enaknya ya gak refleks sekarang. Weh, jadi kalau kalian beli S24 Ultra hanya karena pengen cari layarnya yang anti reflektif, ya menurut saya sih mending beli aksesorisnya aja. Paling aksesoris kalau punya Samsung mungkin lebih mahal, tapi pasti ada pihak ketiga yang harganya biasanya lebih terjangkau. Tapi kan S24 Ultra lebih kuat bang, dia pakai titanium. Lah kan ada case. Sekuat-kuatnya titanium kalau saya yang pakai pasti bocel juga. Makanya saya bukannya tim yang nggak pakai case, saya selalu pakai case. Dan di sini saya udah siapin 3 case dari Samsung ini ya. Jadi ini untuk yang ada stand kicknya, wah kalau masuk kayak gini. Dan kalau misalkan saya pengen pakai dia sebagai strap, tinggal ditarik ke bawah aja, set kayak gini. Nah terus dipegangi gini, wah. Dan warnanya sih, kalau saya suka dari ketiganya ini, saya sih suka yang ini ya, yang lebih cowok. Kalau ini lebih kaku, ini lebih soft tuh, jadi lebih lentur. Tapi sementara saya pakai yang ini dulu aja. Untuk 2 ini nanti saya pakai atau saya ganti ketika saya bosen. Terus kalau kita lihat dari depan ya, sekarang layarnya itu udah tipis banget bezelnya, walaupun dia nggak pakai edge ya. Dan kalau kita bandingkan dengan S23 Ultra, untuk layarnya ini tuh ketipisannya juga ya tipis S23 Ultra sih, cuman kan S23 Ultra agak curang ya, dia mainnya di edge. Nah kalau flat tipis itu baru keren sih menurut saya tuh ya. Dan kameranya juga lebih kecil selfie kameranya, padahal kalau secara konfigurasi sama 12 megapiksel. Tapi kalau kita lihat ukurannya di S23 Ultra itu kayak lebih besar. Tapi kan kalau kita ngomongin kamera, si S24 Ultra lebih unggul konfigurasinya bang, 200 megapiksel dan dia ada lensa periskop 10 kali. Iya memang, tapi ya kalau kalian lihat perbandingan kamera antara S24 Plus dan juga S23 Ultra ini, kalau kita main kameranya, walaupun si S23 Ultra ini 200 megapiksel, S24 Plusnya 50 megapiksel, kayak nggak ada perbedaan gitu. Karena 200 megapikselnya ini juga di pixel bindingnya ke 12 megapiksel. Sementara S24 Plus juga di pixel binding di 12 megapiksel. Akan ada perbedaan kalau misalkan kita pakai high resolusinya. Kita aktifkan dulu 200 megapikselnya dan juga si 50 megapikselnya. Tapi pada kenyataannya selama 1 tahun saya pakai S23 Ultra ini jarang banget saya pakai 200 megapikselnya. Pasti ya yang langsung defaultnya. Dan kalau masalah periskop yang dia bisa zoom sampai 100 kali, paling saya pakai zoomnya itu ketika kemarin nonton konser Coldplay terus ke Bromo sama teman-teman tech reviewer untuk moto bangunan yang ada di gunung. Udah 2 kali itu aja dalam setahun. Jadi kalau untuk kebutuhan saya nggak butuh lensa yang gede-gede banget sama periskop yang zoom jauh-jauh banget. Nah makanya dengan selisih 5 juta untuk sesuatu hal yang nggak saya pakai, ya nice to have sih ya untuk bisa dapat lensa periskop ya siapa tahu suatu saat butuh, tapi kayak bukan fitur yang urgent gitu buat saya. Dan selisih 5 juta, kalau saya sih mending S24 Plus. Kalau untuk selfie kamera dari varian semua S24 series itu sama ya. Jadi selfie kameranya ini 12 megapiksel dengan bukaannya f2.2, tapi biasanya beda chipset itu beda ISP atau Image Signal Processing. Dan kalau kalian lihat perbandingan dari S24 Plus dan juga S23 Ultra, selfie kameranya itu kayak gini. Kira-kira menurut kalian bagus mana ya? Coba kalian tulis di kolom komentar. Oke, jadi sekarang kita cobain untuk kualitas videonya S23
dan juga S24 Plus. Kalau untuk selfie-nya, kalau di layarnya ini ya, saya lebih suka S23 sih. Jerawat saya lebih kelihatan gitu ya, jadi detailnya lebih dapat. Dan ini semuanya di resolusi UHD 60 fps. Kalau misalkan saya gunakan untuk jalan kayak gini. Terus mikrofonnya nanti kita coba juga, kita switching bagusan S24 Plus atau S23 Ultra. Kalau untuk video, saya suka S23 Ultra sih untuk selfie kameranya. Tuh, jadi detailnya itu kayak lebih dapat. Terus kalau misalkan kita gunakan untuk backlight kayak gini, jadi fasadnya itu masih kelihatan. Biasanya tembok yang di situ ketika saya atas itu kayak gak kelihatan gitu ya, menyatu sama langit. Tapi keduanya, di dua-duanya ini masih kelihatan. Tapi di S23 Ultra kalau di layarnya itu lebih kelihatan aja detailnya. Kalau digunakan untuk jalan juga keduanya masih oke. Dan untuk POV-nya sama ya. Jadi ya sekarang kita cobain untuk kamera belakang. Dan yang kalian dengarkan sekarang adalah mikrofon dari S24 Plus ya. Ini videonya saya dubbing aja pakai S24 Plus. Jadi sekalian untuk nge-review mikrofonnya. Dan untuk hasil main kameranya ini di resolusi 4K 60 fps. Kalau untuk detailnya tuh kayak XDR-nya lebih, kalau kita lihat awannya ya, lebih detail di S24 Plus. Tapi kalau digunakan untuk jalan mirip-mirip aja. Tapi kalau kita perhatikan warna daunnya dari S24 Plus itu lebih hijau. Dan kalau kalian tanya realnya yang mana, warna yang mendekati aslinya sih S23 Ultra ya. Jadi warnanya nggak sehijau yang ada di S24 Plus sebenarnya. Terus kalau di 4K 60 fps ini nggak terlalu jitter ya, karena memang 60 fps. Kalau kita panning, tilting aman aja. Terus untuk zoom, objek, autofocus juga cepet, nggak ada masalah di S24 Plus ataupun di S23 Ultra. Perbedaannya cuma di warna aja. Dan sekarang kita coba di 8K 30 fps. Walaupun selama setahun saya pakai S23 Ultra jarang banget, kayaknya cuma sekali aja nyentuh 8K 30 fps-nya ketika nge-review aja. Tapi yang menarik di sini kalau kita lihat ya, kayak lebih stabil si S24 Plus ketimbang S23 Ultra. Tapi 8K ini saya jarang pakai. Ini aja kalau misalkan saya masukkan Adobe Premiere Pro 8K, rendernya biasanya lebih lama. Walaupun outputnya nanti saya ke 4K, 8K-nya ini tetap kalau di render dan juga diedit itu lama. Jadi kalau 8K kayaknya belum kebutuhan yang urgent lah. Sekarang kita coba di resolusi Full HD 60 fps. Kalau digunakan untuk jalan kayak gini, kayak nggak ada perbedaan kalau saya lihat. Terus kalau untuk backlight juga kayak gini, kita gerak-gerak gak ada stutter atau jitter karena dia di 60 fps. Kalau saya lihat di layarnya sih nggak ada perbedaan ya, UHD atau Full HD tadi. Detailnya juga masih oke di resolusi 1080p, cuman kayak lebih gelap dikit aja. Dan kalau kita ngomongin Galaxy AI, di sini kita coba dulu untuk generative AI image-nya ya. Jadi saya coba foto Ari di situ dan saya fotonya miring kayak gini. Dan ini kan fotonya miring ya. Caranya untuk bisa pakai generative AI, kita tinggal tekan yang edit di sini aja. Terus misal kita pingin lurus hasil gambarnya, nah ini kan masih miring ya gambarnya. Terus kita coba kayak gini deh, lurusin kayak gini. Nah ini kan ada beberapa area yang kosong itu bakalan diisi pakai generative AI. Cuman kan kalau kita lihat di teman-teman reviewer lain itu kayak cepet banget gitu prosesnya. Tapi saya penasaran berapa detik prosesnya ini untuk melakukan ini. Dan dia butuh internet ya untuk AI yang ini, yang generative AI ini. Dan ini akan saya generate, nanti editor tolong dikasih timestamp untuk stop buat search. Ya, jadi kira-kira berapa detik yang dibutuhkan untuk filling detailsnya ini. Tapi ini tergantung koneksi internet juga ya. Kalau koneksi internetnya agak-agak ya bakalan lama sih. Ini udah berapa detik, tapi kita coba lihat hasilnya ketika dia mengisi kekosongan. Jadi langsung keisi ya. Jadi originalnya kayak gini, yang keisi kayak gini. Tuh. Jadi kalau kita lihat di bagian kursi sih ya. Dan kemarin juga sempat saya coba ya untuk memindahkan temen saya itu ketika makan. Nah ini dari sini ke sini. Tuh kalau kalian lihat smooth banget tuh hasilnya loh. Tuh ya. Kayak nggak kelihatan gitu. Jadi frame di bagian jendelanya itu juga masih lurus. Temboknya, kursinya ya masih ada beberapa area yang agak aneh sih. Tapi untuk awalan sebuah AI menurut saya ini udah oke banget. Wah jadi saya pindah ke sini karena dia katanya introvert. Terus untuk video dia juga udah punya instant slow-mo. Jadi kalau misalkan kalian pengen lihat, wah ini videonya kan terlalu cepet, tinggal ditekan tahan aja, search kayak gini dan dia bakalan jadi instant slow-mo. Nah ini tapi cuman bisa dilihat di HP-nya Samsung aja ya.
Terus untuk chipset, nah bagian chipset ini memang kalau saya lihat komentarnya banyak yang kecewa ya. Karena kalau di pasar US, semua S24 series itu pakai Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy yang udah di overclock sama Samsung. Tapi untuk pasar Indonesia, untuk S24 dan juga si S24 Plus ini, kita dapatnya Exynos 2400. Ya wajar sih banyak yang trauma karena track record dari Exynos 2400 ini agak-agak ya, karena untuk yang dulu itu nggak efisien, baterainya boros dan HP-nya cepat panas. Tapi Samsung pede lagi untuk pakai Exynos 2400 ini. Dan kalau saya lihat perbandingan Antutu di 91mobiles.com untuk S24 yang basic yang RAM-nya 8GB itu Antutunya 1,6 juta. Sementara untuk S24 Plus itu 1,6 juta dan untuk Samsung Galaxy S23 Ultra yang pakai Snapdragon 8 Gen 3 itu 1,7 juta. Jadi kalau di sini kita lihat selisihnya nggak terlalu banyak. Dan kalau S24 Plus versi retail yang saya pegang ini, skor Antutunya ini tanpa kipas ya di 1,6 juta di Antutu versi 10.2. Dan kalau saya coba pakai kipas, wah skornya nambah ya jadi 1,7 juta. Mirip-mirip sama yang S24 Ultra yang di 91mobiles tadi. Terus kalau kita ngomongin stability-nya, kalau misalkan tanpa kipas 30 menit kayak gini ya, apakah dia panas, apakah dia nggak efisien, apakah dia kayak Exynos tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya, nanti di reviewnya kita coba. Tapi kalau saya lihat dari sini, ini yang pakai cooling, ini tanpa cooling ya. Jadi kalau tanpa cooling memang performanya ada throttle karena kalau kita lihat chartnya dia makin turun. Tapi nanti kita coba otak-atik settingannya yang paling baik kayak gimana, karena ini adalah settingan default, dia out of the box-nya saya coba. Lanjut kalau untuk baterainya itu cuma selisih 100 mAh dibandingkan dengan S24 yang 5000, jadi dia 4900. Dan kemarin ketika saya coba untuk ngecas ya, dari 11% itu jam 5.48 dan dia full di 7.20. Jadi sekitar 1 jam untuk 11% ke 100%. Dan ini saya pakai chargernya, karena kan dia nggak dapat chargernya. Jadi saya pakai charger dari brand lain yang 67 watt. Perbedaan lain ada di konektivitas. Kalau si S24 Ultra itu Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 7, sementara si S24 Plus ini dia pakai Wi-Fi 6E. Tapi kalau menurut saya sih gak masalah. Kenapa? Karena router di rumah saya aja masih pakai Wi-Fi 6. Provider saya juga belum pakai modem-modem yang support sama Wi-Fi 6. Ya kalau untuk future proof sih oke, tapi untuk kebutuhan saya paling saya pakai HP ini juga umurnya kalau nggak setahun 2 tahun. Jadi ya masih oke buat saya udah Wi-Fi 6E. Selain itu semua fiturnya sama sih ya, kayak Samsung DeX ada, videonya bisa 8K 60 fps, ada Android Auto, jumlah GPS-nya juga sama 5, USB-C-nya seperti yang saya bilang tadi 3.2 Gen 1 yang kenceng. Jadi alasan saya kenapa saya memilih S24 Plus tahun ini ya alasan tipis-tipisnya itu sih. Tapi apakah alasan saya sebelum pakai HP-nya beberapa minggu ini sesuai dengan ekspektasi saya? Ya kita lihat aja nanti ya di video review sama pengalaman pakainya. Tapi pendapat saya sekarang sih selisih 5 juta, gak dapet titanium, gak dapet frame yang armor, gak dapet Gorilla Glass armor, chipset gak kedapatan Snapdragon 8 Gen 3, gak masalah karena saya pribadi jarang gaming. Dan kalau kita ngomongin reflect tuh ya reflectnya udah gak refleks sekarang kalau kita carinya Corning Gorilla Glass armornya tadi. Dan kalau masalah S Pen, saya pribadi jujur setahun ini berarti udah 5 kali ya saya keluarin. Itu pun ketika bikin konten aja. Dan saya yakin ketika kalian punya S23 atau sekarang udah pakai S24, paling pakai S Pen-nya itu ketika awal-awal masih beli, ketika masih nyobain fitur. Tapi real use-nya pasti jarang banget. Karena walaupun layarnya udah gede ya, 6,8 inch, kalau pakai S Pen itu tetap kayak terlalu kecil aja. Dan teman-teman saya yang punya S23 Ultra, ketika saya tanya juga jarang pakai S Pen-nya. Tapi kalau kalian sering pakai S Pen-nya nggak sih? Coba deh tulis di kolom komentar. Dan kalau dihadapkan dengan pilihan S24 Plus dan juga S24 Ultra dengan selisih 5 juta, kalian bakalan pilih S24 Plus atau S24 Ultra? Tulis di kolom komentar juga ya. Saya Nika Sebedi and see you on the next video. Bye-bye!